Jadi hari ini udah 3 minggu udah jalan. ada 5 sekolah di Kabupaten Purwakarta, 1 Tegalwaru, SMA Tegalwaru, SMA Maniis, Sukasari, Pasawahan, dan Cibatu. Itu di Purwakarta yang masuk kepada gelombang pertama. Nah, adapun yang hari ini mulai itu gelombang kedua, ya. Masih ada yang belum, diantaranya SMA 1 kalau nggak salah Purwakarta dan BBC itu belum mendapat izin, mungkin karena masih daerahnya zona merah mungkin ya. Nah itu alhamdulillah di Tegalwaru ini selain yang sekarang itu kita sudah punya ada SK dari Satgas Covid Kabupaten Purwakarta tentang SMA Tegalwaru boleh tatap muka, sudah juga di SK-kan oleh Bupati Purwakarta. Selain itu juga kami sudah ada di laman Kemendikbud yang menyatakan, di situ dinyatakan bahwa SMA 1 Tegalwaru adalah sekolah yang sudah siap dan disetujui ya. Jadi di laman Kemendikbud itu ada sekolah yang sudah siap tapi belum disetujui, ada yang belum siap. Nah dari tahapan-tahapan itu kami pihak sekolah sudah mengadakan persiapan-persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang harus ditempuh. Di antaranya kita harus memasang wastafel di seluruh kelas dan nanti boleh dibuktikan ya. Kemudian juga kita harus mengadakan pembelajaran dengan siswa yang terbatas. Alhamdulillah, jadi satu kelas dibagi 2, tidak boleh terlalu padat. Intinya tahapan-tahapan itu sudah dilalui. Bahkan SMA 1 Tegalwaru sudah mempersiapkan sejak tahun 2020. Karena waktu itu tahun 2020 SMA Tegalwaru satu-satunya sekolah yang boleh menyelenggarakan tatap muka. Waktu itu launching tanggal 19 Agustus, baru 3 hari ada yang terpapar di Desa Sukahaji. Maka ditutup kembali karena Tegalwaru berubah menjadi zona merah gitu ya. Sehingga persiapannya sudah jauh-jauh hari. Mungkin untuk Tegalwaru sudah tidak repot karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk tahapan-tahapan harus ada izin orang tua. Kami juga mengadakan sosialisasi, mengundang tatap muka langsung, bahwa orang tua mengizinkan rekomendasi dari orang tua baik kelas 10, 11, dan 12. Nah itu barangkali untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau untuk ini Bu, untuk teknis tahapan apa pembagian waktunya seperti apa? Misalkan tadi Ibu sampaikan tidak boleh semuanya. Jadi banyak sekali yang aturan-aturannya, di mana anak tidak boleh masuk dalam satu pintu. Kita bagi 2, ada pintu kanan, pintu kiri, ada pintu di sana, ada 3 bahkan ya. Termasuk masuknya pun tidak bersamaan. Ya, jadi kalau mau besok saksikan, ada yang mulai masuk jam 7, pulang jam 11. Ada yang masuk jam 8 sampai jam 12. Jadi ada pengurangan waktu. Tidak pengurangan dari waktu. Kuantitas oh iya, dari waktu kan kita tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Waktu tidak seperti biasanya, di kelas tidak seperti biasanya. Nah, itu diantara tahapannya yang harus kita ikuti ya, termasuk juga tadi ya, masuk tidak boleh, pulangnya otomatis akan berbeda ya. Nah itu barangkali hal-hal itu secara teknis sudah dipenuhi intinya oleh SMA 1 Tegalwaru. Kalau ini Bu, kendala-kendala yang dihadapi oleh Tendik terkait pelaksanaan tersebut, apa yang dirasakan khususnya oleh Ibu selaku pimpinan? Mungkin kendala-kendalanya ya karena kita masih tetap ada 2 ini ya, pembelajaran daringnya tetap ya, online-nya tetap kan masih berjalan karena kita masih 1 minggu masuk, 1 minggu tidak ya. Jadi belum berkesinambungan ya. Mungkin nanti ke depannya jika kita memang sudah aman sekali ya, kita akan pembelajaran setiap hari mungkin ya, dengan di shift misalnya gitu ya. Kalau sekarang kelas 12 dengan kelas 10. Nah, nanti minggu depan kelas 11 gitu. Jadi masih, karena kelasnya tidak mencukupi. Dengan harus protokol kesehatan tidak tercukupi kalau harus masuk sekaligus. Itu barangkali ya. Mungkin sedikit lagi Bu, terkait Ibu punya harapan ke depannya terkait sekolah ini. Apa harapan Ibu untuk meningkatkan khususnya kualitas
kualitas para pelajar siswa-siswi di sini seperti yang dicapai pada lembaga pendidikan sebelumnya. Sedangkan sekarang kan terkendala oleh adanya wabah ini, Bu. Mungkin kedepannya apa harapan atau motivasi apa atau keinginan seperti apa atau teknisnya seperti apa nanti capaiannya akan Ibu hasilkan itu ke depannya? Jadi Pak Saiful ya, saat saya datang ke sini sesuai dengan SK Gubernur 10 Juli 2020 ya, efektifnya Agustus kita mulai bekerja di sekolah ini, berarti pas sudah 1 tahun. Saat saya datang ke sini jumlah siswa di sini 481 siswa ya waktu itu. Sementara di Pleret yang saya tinggalkan sudah 1003 lebih ya kalau dengan terbukanya. Nah, dari sejak itu saya mengadakan perubahan-perubahan di sekolah ini, mengadakan pembenahan dari berbagai 8 standar ya, standar isi, standar proses, standar sarana, sehingga saya ingin membangkitkan warga masyarakat percaya kepada Tegalwaru. Dan selama setahun itu di musim PPDB, penerimaan peserta didik baru kemarin ya, berarti baru saya di sini 2021-2022. Alhamdulillah kami dengan tim para wakil dengan tim panitia PPDB mengadakan sosialisasi baik ke warga masyarakat langsung melalui Minggon Desa, kemudian juga melalui sekolah-sekolah daya dukung ke tingkat atau jenjang SMP dan sanawiyah, keliling mempromosikan dan juga mengajak warga masyarakat untuk melanjutkan sekolah. Alhamdulillah hasilnya cut-off 31 Agustus kemarin kami memperoleh siswa sekarang sudah 737. Alhamdulillah banyak. Jadi kenaikan yang luar biasa ya, baik itu regulernya dari 5 kelas menjadi 7 kelas, terbukanya dari 2 TKB menjadi 7 TKB. Ya, jadi kita punya terbuka karena di sini banyak sekolah-sekolah seperti di atas di Cisarua, di Pasanggerahan itu kami datang ke sana. Kami juga punya TKB, tempat kegiatan belajar untuk SMA terbuka yang belajarnya seminggu sekali. Kemudian juga di sana Sukamulya, SMP 2 ya, kalau ini SMP 3. Ada beberapa TKB, ada 3 TKB termasuk di Linggarsari. Walaupun Linggarsari itu masuknya Kecamatan Pleret dan juga tidak terlalu di pinggir, tapi banyak kendala orang tua yang tidak melanjutkan, dan itu ada 2 TKB sekaligus. Ya, saya datang pada saat Minggon, saya undang warga masyarakat khusus untuk menyampaikan tentang pentingnya pendidikan. Alhamdulillah hasilnya saya sudah sangat bersyukur. Ternyata hasil upaya kita membuahkan hasil. Dari jumlah siswa 481 saat saya datang, sekarang cut off 31 Agustus 2021 737. Dan harapan saya, kenapa harus jumlah siswa banyak? Itu merupakan barometer kalau sekolah itu diminati atau warga masyarakat percaya, otomatis karena Tegalwaru ini termasuk kecamatan yang besar. Ya. Kemudian juga dari SMP Tegalwaru saja kelas 12, kelas 9-nya ada 300. Kemana? Dimana tahun-tahun yang lalu melanjutkan hanya 30 ya, terakhir katanya 39, dan kemarin bukan itu berarti tidak melanjutkan ke sekolah lain, tapi tidak ya, mungkin tidak melanjutkan atau mereka ke sekolah lain juga, saya kurang tahu. Yang jelas yang saya catat hanya yang masuk ke sini. Yang masuk ke sini tahun-tahun lalu berkisar 30-an, dan tahun ini saat kepemimpinan saya itu adalah 89 untuk regulernya, yang terbukanya mungkin ada 2 atau 3 TKB. Dan itu udah lebih dari 100%. Untuk fasilitasnya di mana Bu, ada sudah memenuhi fasilitas untuk kegiatan kalian atau untuk kegiatan-kegiatan, atau perlu dibantu lagi oleh pemerintah gimana? Nah, pada saat saya datang ke sini, alhamdulillah kami dapat bantuan alat kesenian dan kami menambah untuk ekskul.
ada penambahan 10 ekskul. 10 ekskul. Pada saat saya datang ke sini tidak lama di tahun anggaran 2020 di penghujung kami mendapatkan bantuan alat kesenian dan alhamdulillah ada penambahan 10 ekskul. Di antaranya ada drum band, ya, ada band, ada marawis, ada degung, ada angklung yang partainya besar bisa dimainkan oleh 150 siswa, ada gamelan, ada kaitannya dengan rampak. kesenian daerah itu ya? Ya, harus, karena kita harus mengembangkan kesenian daerah, ya. Itu drum band itu hanya sebagian kecil dipadukan dengan alat-alat yang lama. Kemudian juga rebana, apalagi pokoknya ada 10 penambahannya. Nah, ini kami sampaikan ke warga masyarakat dan alhamdulillah warga masyarakat sekarang sudah mendengar, oh Tegalwaru ternyata ada perubahan-perubahan, ya. Alhamdulillah menggiringnya tidak sulit. Ternyata tadi barometernya adalah di tahun pembelajaran 2021-2022 ini kami siswanya bertambah dari 481 ke 737, kenaikan 250 yang sangat signifikan. Dan insya Allah harapan saya di pembelajaran 2022-2023 nanti tahun depan mudah-mudahan ada usia, ada Allah berikan kesehatan, itu tidak akan kurang dari 1.000 untuk jumlah SMA 1 Tegalwaru. Ya. Amin. Tegalwaru akan sejajar dengan sekolah-sekolah lain. Tidak lagi menjadi sekolah kecil. Ya, terisolir ya udah di bawah. termarginalkan. Jadi bahkan pada saat PPDB saya mengajukan kuota 8 rombel ke kantor cabang dinas wilayah 4 Kabupaten Purwakarta. Kami dipatok hanya 5. Akhirnya saya ke sana menyampaikan untuk ditambah 8 rombel karena kita fasilitasnya ada. Jawabannya, sekolah ibu itu sekolah yang kurang diminati. Aduh, sakit rasanya hati saya. Pejabat aja bilang sekolah saya kurang diminati. Nah, saya ingin membuktikan kalau Tegalwaru itu menggeliat. Gitu ya. Pak Epul bisa lihat sekarang lapangnya. Ya, sudah saya lihat bagus, ini sudah kan banyak perubahan, Bu. Pokok. Pangling Ya. sini. Kemudian juga kita kelas-kelasnya sudah tertata rapi, ya. Insya Allah tinggal penataan lapang voli katanya pengen dirubah. Kemudian juga 2022 mungkin kita penataan taman di depan, ya. Bagaimanapun tadi dengan siswa yang 481 otomatis anggaran bosnya sedikit, ya. Kemudian terus kita kan tidak boleh lagi ada dana sharing sekarang. Nah, dengan jumlah siswa bertambah otomatis kita akan bisa membagi-bagi anggaran itu selain untuk kegiatan yang paling utama, ya. Kegiatan siswa juga mungkin untuk tadi perbaikan gitu ya. Ya, Ibu, terima kasih atas apa Ibu yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu menjadikan utamanya harapan dan cita-citanya terkabul. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum.